Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua orang ini jengkel ya akan ulah koni yang makin kesini makin menjadi-jadi dan makin di luar nalar ya. Begitupun dengan Pak Prabowo. Lama diam, akhirnya Pak Prabowo juga ikut mengomentari terkait penghinaan hujatan kepada Pak Jokowi yang terus-menerus, bahkan kepada Bu Iriana. Ya, Sobat Karib Habsto ini memang keterlaluan, rasa sakit hati sampai sebegitunya membuat fitnah, membuat cemoohan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, di samping pernyataan dari Pak Prabowo juga ada kejengkelan-kejengkelan dari netizen lainnya yang mengomentari sepak terjang KONI ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut ini video lengkapnya. Saya itu tidak marah kepada siapa-siapa, saya marah kepada Joko Widodo. Kenapa? Karena menurut saya beliau itu tidak menjalankan apa yang disebut fatsun politik. Fatsun politik itu nggak ada tertulis, nggak pernah ada tertulis. Tapi itu ada etika. Itu kan sudah menunjukkan ada yang salah gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini yang menurut saya masyarakat tuh, Pak Presiden harus tahu bahwa masyarakat kita itu cerdas, ya kan? Kalaupun diam itu bukan tidak mengerti, tapi jangan sampai semua kemarahan yang tersumbat ini bisa meledak. Saya juga kadang-kadang bagaimana? Pak Jokowi diserang lah, inilah. Bukan Pak Jokowi aja, ibu juga diserang. Ini apa ini? Ya kan? Tapi aku lihat beliau senyum aja tuh, Pak Jokowi itu. Ya kan? Beliau senyum aja. Karena itu yang ingin berbakti, yang ingin mengabdi, yang ingin berbuat untuk bangsa dan rakyatnya, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi. Begitu sudah kembangkan Jokowi narasi gerombolan sakit hati bikin hoax kuku Fafa gagal, ini bikin isu keji. Narasi yang dibangun para gerombolan sakit hati itu benar-benar sangat keji, bro. Coba masa Bu Iriana itu diisukan tentang masalah terong-terongan coba. Sebenarnya main terong-terongan itu Bu Iriana apa Koni Bakri sendiri coba. Sedangkan Koni Bakri sendiri itu udah janda 3 kali, bro. Selama 20 tahun udah 3 kali kawin, bro. Termasuk sama suaminya yang itu korupsi kemudian dipenjara. Korupsi alutsista kemudian dipenjara. Selama dia dipenjara, Koni Bakri sendiri mungkin yang pakai terong-terongan. Kadang-kadang mungkin pakai pare, kadang-kadang pakai singkong, kadang-kadang pakai oyong, kadang-kadang pakai apa lagi tuh. Mungkin itu yang diceritakan adalah masalah pribadi sehingga sangat memfitnah Bu Iriana. Coba bayangkan, Bu Iriana itu orang yang diam, nggak pernah komen apa-apa, itu aja diserang coba, bro. Bayangkan, Jokowi itu sudah diserang dari berbagai cara dengan secara politis, secara hoax, secara ini tidak mempan. Makanya yang diserang itu ya keluarganya, ya bininya, ya anaknya, ya sampai ibunya, itu diserang semuanya, bro. Ini keterlaluan gitu loh. Ini yang lagian apa? Sampai sekarang kenapa Jokowi itu sudah nggak menjabat tapi masih diserang terus? Kenapa? Alasannya mereka itu sebenarnya ante-ante asing, bro. Mereka itu agen-agen asing yang tidak ingin program-program kebijakan Jokowi itu diteruskan sama Prabowo Gibran. Itu urusannya sebenarnya, di situ titiknya. Makanya dia serang terus walaupun Jokowi sudah nggak menjabat. Jadi saya berpikir bahwa ini orang nggak bisa dipercaya, ya kan. Pertama, saya juga ganjil gitu loh dalam ada berapa banyak question mark ya, pertanyaan-pertanyaan. Pertama, kenapa Hasto sebagai sekjen mempercayakan orang ini, sedangkan dia mungkin saya nggak tahu apakah dia orang PDIP atau hanya sekedar simpatisan. Yang saya tahu dulu dia dewan pakarnya Nasdem, tapi kecewa dengan Bang Surya, nggak dapat apa-apa di sana, nggak dapat dubes kah, menteri kah, wakil menteri kah, cabut, ya kan, cabut PDIP. Nah, setelah mau cabut PDIP dia lihat ada kesempatan, opportunity untuk ke Pak Prabowo Mas Gibran, mendekatlah ke PKN, Mas Rosan yang ketemu, ya kan. Di situ si Koni ngomong bahwa Pak Prabowo dia mau fitnah lagi nih.
Pak Prabowo akan hanya 2 tahun dan diracun ya kemarin lah. Pokoknya itu tiba-tiba nanti inilah gitu kan dilaporin kabur, termasuk laporan masalah dia menuduh Polres itu bisa mengakses sistem apa namanya dari KPU Sirekap itu Mas, dilaporin juga ya kan, karena kan memang nggak ada ini kan, dia kan hanya asal bunyi aja ngomong. Pertanyaan saya kenapa harus dibawa ke Rusia gitu loh, untuk apa gitu loh, ya buka aja di kita ini gitu. Menurut saya sih ini bohong aja semua. Bohongan Iya, aja Jokowi itu. juga ngomong kan, saya kan bilang Pak ini bohong, iyalah Mas, nggak mungkin lah ada gitu, kalau ada kan dari dulu mereka udah menyerang saya. Terus saya bilang iya gini Pak, kita lihat logikanya aja, waktu mereka menuduh 02 melakukan kecurangan di pemilu, mereka gugat ke MK, dan yang gugat ini bukan sekelas Hasto lagi ya kan, memang disuruh Hasto ya atau Mega ya ataupun Tony, tapi pakar-pakar hukum yang memang menurut saya levelnya hebat-hebat, yang dari 01, 03 ya kan, tapi kan nggak ada bukti, fakta-fakta hukumnya nggak ada sama sekali. Yang mereka berikan bukti waktu di persidangan itu kan hanya kembali lagi hanya clipping koran, terus saksi yang tidak tahu di lokasi gitu loh. Jadi berkaca dari itu Mas, saya ngomong ke Pak Jokowi, Pak ya kita berkaca dari itu, iya benar juga ya Mas katanya, ini nggak mungkin ada, ini hanya mereka mau mengaburkan masalah gitu loh, ataupun mengkambingkan hitamkan Pak Jokowi ya kan. Ya kan kalau mau lihat ketika Hasto jadi tersangka Mas, dengan beberapa alat bukti, saksi, terus fakta-fakta hukum yang ada, kan ini sudah jelas kasus Harun Masiku ini nggak bisa ngeles ya kan. Apabila mereka kalkulasikan dengan kebohongan terus Mas, dan ini kan bisa jadi chaos ya kan, yang mereka inginkan chaos nih ya kan, akhirnya kasus hukum ini tidak bisa lanjut gitu loh. Kenapa? Karena udah nggak mungkin bisa dihindari Mas. Jadi kita harus dorong nih ya, Jokowi justru harus lapor dong ke pengadilan apa namanya OCCRP. Memang Anda benar, Iya, silakan lapor. betul. Dan kemudian majalah Tempo, Dr. Halus silakan laporkan. Tapi apa berani dia malah kebohongan, semua nanti lebih malu itu. Iya. Oke. Ya kita tantanglah sekarang tuh buzzer Mulyono. Ya bahkan mungkin Presiden Jokowi mantan. Bakal makin rame nih kayak ini. Iya. Artis Deti Food sama anak banteng ya lagi berkoar-koar meminta Pak Jokowi untuk melaporkan OCCRP dan bocor halus Tempo, ataupun kata dia buzzer Jokowi, laporlah katanya buat kalian berdua ya. Pak Jokowi tidak perlu menanggapi berita-berita sampah seperti ini. Bukannya OCCRP sudah memberikan klarifikasi bahwasanya mereka menetapkan Pak Jokowi sebagai presiden terkorup bukan berdasarkan bukti, tapi berdasarkan voting dari netizen, termasuklah ya salah satunya itu Tempo. Ini nih artis Deti Food ini yang mencari ketenaran dengan memfitnah Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi, menjelekkan Pak Jokowi. Heran nengok kalian ini, orang-orang yang katanya berpendidikan tapi tak punya sama sekali pemikiran. Yang satu lagi bisa duduk menjadi anggota dewan, padahal di pemikirannya cuma ada kebencian, kedengkian. Kok bisa kau jadi anggota dewan? Punya pemikiran terlalu picik, menilai seseorang ya kan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan kenyataan. Kau nggak usah nyuruh-nyuruh Pak Jokowi untuk melaporkan, ya. Lagian OCCRP sudah mengklarifikasi. Apa yang mau dilaporkan? Bocor halus, Tempo, cuma sampah. Berita-berita yang ditampilkan selalu berita-berita yang menyudutkan Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Ngapain mau dilaporkan? Toh akhirnya itu tumbang sendiri kok. Tak perlu juga kau minta buzzer, dikit-dikit buzzer. Orang yang membela Pak Jokowi selalu dibilang buzzer. Padahal kita membela Pak Jokowi itu berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan uang. Kalian berdua yang ada di otak kalian kan cuma cuan. Jadi stop lah ya. Kalau kau merasa memang Pak Jokowi itu koruptor, korupsi ya, kenapa nggak kalian berdua aja melaporkan? Bawa barang bukti kalian, daripada kalian koar-koar sibuk ya kan mancing-mancing Pak Jokowi supaya melaporkan. Pak Jokowi itu bukan level kalian berdua ya. Pak Jokowi itu levelnya lebih tinggi daripada kalian berdua. Kalian cuma sampah masyarakat yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini dengan cara memfitnah Pak Jokowi. Rakyat Indonesia ini udah pintar,
Nggak usah kalian goreng-goreng lagi. Ya, memancing-mancing. Lain kali kalau memancing, siapkan umpan yang besar. Karena yang mau kalian pancing ini, ya, jauh lebih besar daripada kalian. Kalau cuman kalian memancing, ya dengan umpan yang kecil, nggak main sama kita. Pecinta Pak Jokowi tidak akan terpengaruh dengan ocehan kalian ini. Ocehan kalian ini bagi kami pecinta Pak Jokowi hanya sampah.